Ketika kita mengendarai kendaraan pribadi menuju kantor atau sekolah kita, setelah 1 atau 2 tahun, kita tidak perlu lagi menghafal belokan, pertigaan, dan jalur yang kita tempuh. Tubuh kita akan bekerja secara otomatis menggunakan muscle memory. Kurang lebih itulah yang dialami oleh para fighter, khususnya dalam hal ini Israel Adesanya. Pengalaman hidupnya yang mengarungi lebih dari 100 pertandingan profesional melahirkan muscle memory yang membuatnya mampu membaca perilaku dan arah serangan lawan. Namun lebih daripada itu, gue mau membawanya ke perspektif yang lebih baru. Angka 100 lebih pertandingan saja sudah terbilang luar biasa bagi seorang manusia. Namun gue ingin melihatnya dari sudut pandang di balik angka 100 tersebut. Sebelum bertanding, seorang fighter akan mempersiapkan dirinya dengan berlatih 2-3 bulan. Semakin tinggi tingkat kompetisinya, semakin intens juga latihannya. Dan bayangkan, latihan yang Israel terus lalui untuk memenangkan 100 pertandingan profesional tersebut. Talenta, genetik, dan kerja keras tanpa henti inilah yang membentuk seorang Israel The Last Stylebender Adesanya, sang maestro striking. Bersih, tanpa pertanyaan. Itulah yang Israel Adesanya lakukan kemarin. Dan men, gue sendiri udah yakin dengan Counter-Strike Israel. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, Israel adalah fighter dengan skill striking terbaik di era ini. Tidak ada yang selevel dengannya. Tapi gue benar-benar kecewa dengan performa Paulo Costa. Israel yang selalu bermain jarak jauh membuat Paulo Costa harus mencari cara untuk memancing Israel masuk ke dalam gaya bertandingnya, yaitu jarak dekat. Berbagai taunt mereka layangkan, namun Israel tetap menjaga emosinya untuk tetap tenang. Mereka bahkan sempat bercanda menirukan gaya bertahan Yoel Romero di tengah pertandingan. Bisa dibilang ronde pertama sangatlah seru, sesuai ekspektasi dari pertandingan yang penuh hype ini. Namun di ronde kedua, semuanya berubah drastis. Dan semua itu tidak lain tidak bukan disebabkan oleh leg kick. Secara biologis, posisi kaki yang jauh dari otak sebagai reseptor nyeri membuat banyak fighter mengabaikan serangan pada kaki mereka. Berbeda dengan wajah yang posisinya sangat dekat dengan otak, ketika wajah kita menerima pukulan, saat itu juga kita akan merasakan nyeri. Dalam Brazilian Jiu-Jitsu sendiri, ketika kita bertanding melawan leg locker yang piawai, kita dianjurkan untuk segera tap out begitu kaki kita terkunci dalam. Karena terlambat 1 detik saja, kita bisa mengalami cedera. Berbeda dengan kuncian tangan atau kuncian leher di mana kita langsung merasakan sakitnya, dalam kuncian kaki, kita baru merasakan sakitnya ketika kaki kita sudah cedera. Dan hal ini juga terjadi pada bela diri full kontak. Sebagai veteran kickbox yang telah mengarungi ratusan pertandingan, leg kick sudah menjadi senjata wajib bagi Israel. Apalagi jika kita melihat jebolan Gym City Kickboxing lainnya, Alexander Volkanovski pun melakukan hal yang sama di perebutan sabuk juara UFC Featherweight. Volkanovski terus membombardir kaki Max Holloway. Kemudian Dan Hook. Dan itulah yang terjadi kemarin. Di ronde pertama, Paulo Costa membiarkan puluhan tendangan kaki masuk. Tentu saja rasa nyeri itu tidak langsung terasa. Namun memasuki ronde kedua, barulah Costa merasa ada yang tidak beres dengan kakinya. Alhasil, ia tidak bisa bergerak bebas dan terpaksa mundur. Kebalikannya dari ronde pertama di mana ia yang terus maju. Israel melihat celah ketika Costa salah melangkah dan langsung melayangkan head kick yang membuat kepala Costa berdarah. Tidak lama, Israel melanjutkannya dengan pukulan yang sama, dengan pukulan yang membuatnya menjadi raja middleweight usai menghabisi Robert Whittaker. Di satu sisi gue takjub atas betapa tajamnya Israel Adesanya. Namun di sisi lain, gue benar-benar kecewa dengan Paulo Costa. Seperti apa yang dikatakan Chael Sonnen, Paulo Costa datang menuju pertandingan ini tanpa plan B. Plan A-nya sudah tentu untuk memancing Israel bermain jarak dekat. Tapi ayolah, tidak mungkin seorang fighter veteran yang telah mengarungi 100 lebih pertandingan terpancing dengan trik seperti ini. What they want is they want me to stand there. You come here. Why you running? Come here. No, here. You just want me to stand there so you can punch me. I'm not stupid, dummy. I told you, he's dumb. I'm smart. I understand this fucking game. This was my 100th win in combat sports all around. Listen, 1 fight, 2 fight,
3 fight, 4 fights, 5 fights, 6 fights, all the way to a fucking 100. And I've had over 100 fights. I'm not a fucking baby in this game. I've been in this shit for a long time. Dana White selaku presiden UFC yang telah menanti-nantikan pertandingan ini dan yakin bahwa pertandingan ini akan menjadi Fight of the Year pun menyampaikan kekecewaannya atas performa Paulo Costa. Dan kekecewaannya tersebut, gua rasa mewakili semua perasaan fans MMA di dunia. It was weird because, if you look at every other fight that Costa has had, he comes out and goes after people like they owe money, and I think he landed one jab in this fight. Didn't try to clinch in the fence, didn't try to put pressure, kept going back to the center of the octagon. It was very weird. Akhir dari pertandingan ini pun membuka banyak kontroversi. Di saat wasit sedang memisahkan mereka, Israel menyempatkan dirinya untuk dry humping Costa. Dan ratusan meme lahir atas kejadian tersebut. Costa pun angkat bicara atas penghinaan ini dan menagih pertandingan ulang. I come here to talk about the action that human trash did. The human trash did after a fight. I didn't see when I was there on the cage, but I saw now. I disapprove 100%. And to me, this is mortal now. Nobody will stop me. Nobody can stop me. I am on hot of collision with you, Adesanya. I want my rematch. And you know I'm waiting for you. Something happened before the fight. I'm not excused here to my people, my fans, but I will be 100% to fight him and to make him pay. That's my words. Save my words. Israel pun mengomentari YouTube Paulo Costa yang penuh dengan guyonan. Katanya, gunakan waktumu di gym dengan bijak. Jika kamu mempersiapkan waktu lebih banyak untuk pertandingan ketimbang lelucon ini, mungkin kamu akan memiliki peluang lebih. Ah, tidak. Kamu tetap tidak memiliki peluang. I told you guys in the pre-fight, I'm not a human punching bag. He's only fought human punching bags, guys who just stand there and cover up. And then they just let him tee off on them. And I knew, because he was cutting me off. We are the best city kickboxing. Menurut gue, Costa tidak bisa langsung menagih pertandingan ulang sebelum ia memperbaiki gaya bertandingnya. Apa yang dikatakan Israel mengenai lawan-lawan Costa selama ini adalah samsak, ada benarnya. Costa perlu berlatih melawan striker yang memiliki wawasan teknis Israel. Tidak hanya Costa. I don't know, it was a freestyle, but I knew that little gremlin. The guy with the white glasses, the jizz glasses, all his little antics. He was the one that was hamming it up at the presser. You know, anything Poachina said, like his little bitch, like his little girlfriend. He was the one that his idea with the whole black belt, white belt thing. And even before the fight, I could see him through the fence. My peripherals could see him through the fence trying to he was doing this shit. Right? Literally, he was doing this shit. Like, what do you think I'm gonna do? Focus on you? I got a beast in front of me. Someone who's actually gonna try and fuck me up. You know what I mean? So, yeah, I'm not gonna be, bro. You can't. This is bulletproof, mama. This is bulletproof. You can't get through this. So I said something to him. I can't remember, and he said, "We're coming for you." And I was like, "Nah, I'm coming on you." Melalui Twitternya, Eric berkata, "Maaf Stylebender, tapi kamu bukan tipe saya. Mengapa tidak kamu berikan bijimu itu pada Volkanovski? Karena sepertinya dia tidak punya. Triple C Henry Cejudo sudah mencari-cari nyali Volkanovski. Beritahu Dana White jika kamu menemukannya." Pertandingan ini sepertinya menyisakan rivalitas baru anak asuh Eugene Bareman versus anak asuh Eric Albarracin. Israel sendiri bercita-cita menjadi legenda middleweight seperti Anderson Silva. Untuk itu, ia berencana untuk membabat habis divisi ini. Saat ini, targetnya adalah ranking 3 middleweight, The Killa Gorilla, Jared Cannonier. And so, I already DM'd Jared Cannonier. He's a hell of a dude. I love his energy. He's a beautiful man. And I said, you destroy Robert Whittaker and you're next. He's the one I want to fight next. Right, Huge? He deserves it. If he beats Robert Whittaker handedly and dominates him, he's next. Dan ranking 4 middleweight, The Joker, Jack Hermansson.
You've now beaten 7 of the current 15 top middleweights. It's the champ era. What do you have left to prove? I know you want Cannonier next if he beats Whitaker or the winner of that fight. What do you have left to prove in this division? There's still, fuck. Hold up. The Joker, I like this win over Kelvin Gastelum. I want to showcase my grappling a little bit. I was hoping he would try tonight so I can show him what the white belt can do. Jared Cannonier sendiri dijadwalkan untuk bertanding melawan Robert Whitaker dalam UFC 254. Dan gue justru berharap Robert Whitaker memenangkan pertandingan ini. Karena gue rasa di kelas middleweight ini, Robert lah yang memiliki peluang untuk mengalahkan Israel. Mengingat dirinya pernah berbagi oktagon dengan Israel, Robert pasti mempelajari di mana kesalahan yang ia buat dan di mana celah dari gaya bertanding Israel. Kemudian, Jack Hermansson sendiri dijadwalkan untuk melawan Darren Till di bulan Desember sambil menunggu kaki Darren sembuh dari pertandingannya melawan Robert Whitaker. Dan yang ini pun sama. Melihat menariknya gaya bertanding Darren Till dan sejarah Darren dan Israel, gue berharap Darren Till bisa melewati Hermansson. Meskipun sangat berat, mengingat betapa mengerikannya kemampuan submisi Hermansson. Lalu, bagaimana komentar dari para fighter? Pertama, datang dari Darren Till yang nampaknya menjadi berapi-api usai melihat Israel mengalahkan Costa. Katanya, pertandingan yang luar biasa dari sang juara. Dia adalah striker yang hebat. Saya harus kembali mengalahkan Jack dan mungkin satu lagi. Atau jika saya bisa mengalahkan Jack dengan brutal, saya bisa langsung menantang sang juara. Saya percaya saya bisa mengalahkan strikingnya jika saya lebih cepat. Saya harus bekerja lebih keras sekarang. Lebih keras dari sebelumnya. Kemudian dari salah satu atlet MMA terbaik sepanjang masa, Demetrius Johnson. Katanya, sial, tadi itu murni sempurna. Kemudian dari rekan satu gymnya, Alexander Volkanovski. Dengan nada satir, ia berkata, tendangan kaki tidak berpengaruh ya. Terakhir dari rival Israel yang tidak jua bertemu, Jon Jones. Ia nampaknya kesal sekali dengan hasil pertandingan ini. Katanya, "Hei Costa, pergi sana." Kemudian ia mengomentari jawaban Israel ketika ditanya pendapatnya untuk melawan Jon Jones. Maybe I'll have to ask Eugene, but like what I said about Anderson Silva defended this belt so many times in the middleweight division, and then he went up to light heavyweight for little shows. I just wanted to fuck up Jon Jones, and I still will, but I'll just have to talk to Eugene because even he talked about Stipe Miocic and other things. So yeah. Melalui Instagramnya, ia berkata, "Tapi apa? Kamu telah bertanding 100 kali lebih dan masih belum siap. Kamu itu lebih muda dan memiliki pengalaman bertanding 4 kali lipat dari saya. Kenyataannya adalah kamu pengecut. Kamu senang dengan rekor tak terkalahkan, dan kamu lihat apa yang terjadi pada orang-orang. Kamu meningkatkan popularitasmu ketika membicarakan saya. Kamu tahu ini. Kamu tidak ingin konfrontasi sungguhan dengan saya. Saya tidak akan hanya berdiri saja dan beradu kickboxing denganmu. Saat ini, saya sedang mempersiapkan menjadi heavyweight. Tapi jika kita bertanding sekarang, saya bisa patahkan salah satu lenganmu." Dan terakhir, sebelum gue menutup video ini, gue mau membahas isu yang sedang panas-panasnya saat ini, yaitu dugaan Israel Adesanya menggunakan steroid. Semua berawal dari cuitan Jon Jones yang berkata, "Apa yang terjadi dengan payudara kanan Izzy?" Sebagai veteran di dunia persteroidan, sepertinya tweet ini adalah bentuk satir yang tidak langsung menuding Israel, tapi membiarkan fans dan media mengambil kesimpulannya sendiri. Dugaan sementara adalah ginekomastia. Ginekomastia adalah pembesaran jaringan kelenjar payudara yang sering terjadi pada pria akibat ketidakseimbangan hormon estrogen dan testosteron. Ginekomastia ini terjadi pada penggunaan steroid karena lonjakan kadar estrogen. Steroid yang bekerja sebagai testosteron tambahan membuat tubuh menyesuaikan kadar estrogen untuk menyeimbangkannya. Dan ketika penggunaan steroid itu dihentikan, kadar testosteron yang rendah dan estrogen yang tinggi membuat penumbuhan payudara atau ginekomastia ini terjadi. Hal ini pun terjadi pada TJ Dillashaw yang kemudian kedapatan menggunakan EPO yang membuatnya dicopot dari posisi juara bantamweight dan dihukum tidak boleh bertanding selama 2 tahun.
Dan ketika ditanya oleh awak media, Israel nampak menghindari pertanyaan. One final one, a couple of your fellow fighters like John Jones and Marvin Vettori are commenting like something with your left pec. Was there an injury or anything at all? Or right pec, I should say? Why are they looking at my titties? Yeah, you'd have to ask them. Yeah. Namun selama belum ada jawaban dari USADA, semua ini hanyalah prasangka dan terserah bagaimana kalian menilainya. Itu tadi pembahasan Fight Recap Main Event UFC 253. Menurut kalian, siapa yang cocok untuk menjadi lawan Israel dan Paulo Costa berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.